Selamat hari Minggu buat Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu yang saat ini mengikuti ibadah bersama dengan kami di Christ Chapel Manado. Baik Bapak Ibu yang mengikuti ibadah di lapangan basket Sekolah Dian Harapan Holland Village maupun Bapak Ibu yang mengikuti ibadah dari kediaman masing-masing. Kita bersyukur karena kita sudah tiba di minggu pertama di bulan Februari di tahun 2021. Kita sama-sama percaya bahwa ketika kita boleh tiba sampai hari ini bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena Tuhan yang terus menopang kita. Bapak Ibu, mari saat ini saya persilakan Bapak Ibu untuk mengambil saat teduh sejenak untuk menyiapkan hati dan pikiran Bapak Ibu. Dan setelah itu kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Indahnya Saat Yang Teduh untuk memulaikan persekutuan kita di pagi hari ini. Saat teduh selesai. Bapak Ibu, mari kita perhatikan beberapa pengumuman untuk kita ketahui bersama terkait dengan kegiatan kita sepanjang minggu ini dan informasi ibadah di minggu yang akan datang. Bapak Ibu, seperti biasa kami informasikan bahwa setiap Rabu malam Bapak Ibu diundang untuk mengikuti kegiatan prayer meeting bersama-sama dengan seluruh jemaat Christ Chapel Manado. Mari kita saling mengingatkan dan mengajak satu dengan yang lain supaya boleh kita berbagian dalam kegiatan ini. Dan setelah kebaktian ini Bapak Ibu, seperti biasa Bapak Ibu akan menerima tautan yang berisi untuk mengakses video rekaman ibadah Sunday School. Dan silakan boleh persiapkan anak Bapak Ibu supaya juga boleh mengikuti ibadah dengan baik. Dan minggu yang akan datang kita akan melanjutkan untuk seri eksposisi kita dari 2 Tesalonika yang dimulai hari ini. Minggu yang akan datang kita akan melanjutkan, dan untuk minggu yang akan datang yang dijadwalkan untuk membawakan kebenaran firman Tuhan adalah saya sendiri. Nah, saat ini Bapak Ibu, mari kita boleh menyapa satu dengan yang lain. Kita boleh memberikan senyuman, walaupun saya tahu dengan kondisi kita seperti sekarang, kita mungkin tidak bisa melihat dengan sempurna karena wajah kita tertutup dengan masker. Tetapi saya percaya Bapak Ibu sangat bersuka cita ketika hari ini boleh bersekutu bersama-sama dengan keluarga dan orang-orang yang Bapak Ibu kasihi. Mari kita berikan salam kepada rekan-rekan kita atau keluarga kita yang mengikuti ibadah bersama-sama di pagi hari ini. Baik, selanjutnya saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Dan mari kita membaca secara bertanggapan dari Mazmur 108 ayat 2 sampai 6. Tuhan memanggil kita untuk beribadah. Hatiku siap, ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah, hai jiwaku. Bangunlah, hai gambus dan kecapi,
Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. Bersama-sama, tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Mari kita kidungkan pujian penyembahan kita dengan kita bersama melakukan sebuah lagu yang berjudul Muliakan Allah Bapa. Mari saat ini kita berdoa untuk membuka ibadah kita, dan doa ini kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur, dan saat ini kami melimpah dengan ucapan syukur karena Tuhan kembali boleh mengizinkan kami berbagian dalam ibadah yang kami ikuti saat ini. Satu minggu kami boleh beraktivitas dengan semua tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan. Dan di hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kembali kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami boleh dididik dalam kebenaran. Dan kami percaya inilah sarana anugerah yang Tuhan terus tambah-tambahkan pada kami, sehingga kami boleh terus dididik dalam kebenaran dan semakin menyadari bahwa hanya dalam Tuhanlah kami bisa menaruh hidup kami. Karena Tuhanlah sumber pengharapan kami yang sejati. Kami tahu sepanjang minggu ini Tuhan juga izinkan kami untuk menghadapi berbagai macam tantangan. Karena itu mungkin ada di antara kami ketika kami datang di pagi hari ini, kami datang dengan hati yang berbeban berat, atau kami belum bisa meninggalkan kesedihan yang pernah kami alami sepanjang minggu ini. Tapi kami percaya di pagi hari ini Tuhan akan berbicara kepada kami. Tuhan akan memakai momen anugerah di pagi hari ini untuk membentuk kami, sehingga kami semakin boleh bergantung sepenuhnya pada Tuhan dan memasrahkan hidup kami kepadamu. Berkatilah persekutuan kami di pagi hari ini. Tolonglah kami Tuhan untuk kami boleh menyambut firman-Mu dengan penuh kesigapan, karena kami terus merindukan firman-Mu untuk membentuk kami. Ini doa syukur kami kepadamu, yang kami persembahkan hanya dalam nama-Namu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Bapak Ibu masih tetap berdiri, dan saat ini mari kita kidungkan kembali dua lagu pujian kita secara berturut-turut. Lagu yang pertama berjudul Rajakanlah Yesus, dan kemudian kita akan lanjutkan dengan lagu kedua yang berjudul There is a Higher Throne. Rajakanlah Yesus, domba di tahtanya, dengarlah suara pujian, kumandang di surga, bangunlah jiwaku, bersama pujilah Tuhan yang mati bagiku, pujilah selamanya. Mahkotailah Tuhan, Raja kehidupan. Mahkotailah Tuhan, Raja kehidupan. Sorakanlah kemenangan atas keselamatan. Muliakanlah Dia yang mati dan bangkit, serta menganugerahkan kehidupan yang kekal. Mahkotailah Tuhan, Raja Maha Kasih. Mahkotailah Tuhan, Raja Maha Kasih. Ternyata kuasa-Nya indah dan mulia. Pujilah penebus yang mati bagiku. Puji dan muliakan Tuhan selama-lamanya. There is a higher throne than all this world has known. There is a higher
Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Tuhan memanggil kita kepada iman dan pertobatan. Mari saat ini kita membaca pengakuan iman kita dengan membaca dari Katekismus Kecil Westminster pertanyaan 96 dan 97. Apakah perjamuan kudus itu? Perjamuan kudus adalah sakramen menurut ketetapan Kristus, di mana dengan memberi dan menerima roti dan anggur, kematiannya dinyatakan dan para penerima sakramen yang layak bukan secara jasmani dan daging, tetapi melalui iman, mengambil bagian dalam tubuh dan darahnya, menerima segala berkat-Nya sebagai nutrisi rohani, dan bertumbuh dalam anugerah. Apa yang dituntut agar seorang layak menerima perjamuan kudus? Yang dituntut agar seorang layak mengambil bagian dalam perjamuan kudus adalah memeriksa pengetahuannya akan pengakuan atas tubuh Tuhan, pengetahuannya akan iman untuk makan darinya, akan pertobatan, kasih, dan ketaatan. Kalau tidak, ia dianggap tidak layak, sehingga makanan dan minuman itu menjadi kutuk baginya. Demikianlah pengakuan iman kita di pagi hari ini. Dan saat ini kita diberikan kesempatan untuk kita boleh mengaku dosa kita secara komunal. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, berdasarkan kematuan dan kasih-Mu yang tak terhingga, Engkau mengaruniakan kepada umat-Mu sakramen perjamuan kudus. Namun terkadang kami tidak memperlakukan sakramen itu sebagaimana mestinya. Kami tidak menghargainya sebagai sarana anugerah. Kami tidak datang dalam iman, pengetahuan, dan pertobatan di dalam Anak-Mu Yesus Kristus. Kami mengaku kurangnya wawasan kami. Ya Tuhan, Allah yang Maha Pengasih, kiranya Engkau memulihkan wawasan umat-Mu dalam perkara perjamuan kudus. Demi nama Yesus. Amin. Dan saat ini mari kita mengambil waktu pribadi untuk datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita mengaku akan segala dosa dan pelanggaran yang telah kita lakukan. Tuhan, tidak ada hal yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Bahkan hal-hal yang seolah-olah Tuhan kami berusaha untuk sembunyikan, itu tidak berlaku di hadapan Tuhan. Tapi juga kami menyadari ada juga hal-hal pelanggaran dan dosa kami yang mungkin kami tidak sadari telah kami lakukan. Karena itu kami mohon belas kasihan Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Kasihanilah kami. Dengarlah pengakuan kami di pagi hari ini. Di dalam nama Nabi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Dengarkanlah jaminan pengampunan yang pagi hari ini kita baca bersama dari Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Dan saat ini sekali lagi kita diberikan kesempatan untuk kita boleh berdoa. Mari kita naikkan doa-doa kita kepada Tuhan, kita naikkan doa pengagungan kita kepada Tuhan, dan selanjutnya kita juga akan naikkan doa-doa permohonan kita kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan, ingatkanlah pada kami bahwa ini bukanlah hal yang biasa ketika kami boleh datang beribadah di hari Minggu. Mungkin ada di antara kami yang menganggap ini sebagai suatu rutinitas, sehingga ketika kami melangkah keluar dari rumah kami menganggap bahwa itu hanyalah hal sepele yang memang harus kami lakukan tiap minggu. Tapi kenyataannya di luar sana Tuhan, banyak orang tidak mencari Engkau.
Sehingga dengan fakta itu kami kembali Tuhan ajarkan bahwa ketika kami boleh mencari Tuhan dengan segenap hati kami, ada kerinduan dalam hati kami, itu bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena usaha kami, tapi Tuhan yang telah berkasih karunia pada kami, sehingga kami mau mencari Tuhan. Terkadang kami menganggap ini hal yang sepele Tuhan, tapi terus ingatkan kami Tuhan, betapa Tuhan telah berkasih karunia dalam kehidupan kami. Tuhan telah menolong kami sehingga hati kami yang sebelumnya keras seperti batu, sekarang Tuhan telah lembutkan untuk kami boleh berespons kepada setiap undangan yang Tuhan berikan pada kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami sekali lagi boleh ada dalam persekutuan di pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh bersekutu bersama-sama dengan rekan-rekan kami. Kami boleh menaikkan puji-pujian kami, memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan juga berikan kami kesempatan untuk kami boleh menaikkan doa-doa kami kepadamu. Tuhan yang tahu keberadaan kami saat ini, dengan segala keberadaan kami datang padamu. Kami mohon biarlah Tuhan yang terus berbelas kasihan dan berkasih karunia dalam kehidupan kami. Di tengah keadaan pandemi yang belum jelas ujungnya Tuhan. Terus tolong kami untuk kami boleh terus menginginkan Tuhan, merindukan Tuhan dalam hari-hari kehidupan kami. Segala persoalan hidup kami saat ini, situasi kehidupan kami seolah-olah dengan mudahnya menggerus kami Tuhan untuk kami berpaling daripada Tuhan. Atau menganggap hal-hal yang sifatnya rohani itu adalah hal-hal yang sepele. Tolong kami Tuhan untuk kami boleh benar-benar serius melihat semuanya. Karena kami tahu bahwa Tuhan terus menolong dan menopang kami sehingga kami boleh merindukan Tuhan. Tuhan, kami sungguh memohon di hari-hari ini Tuhan, biarlah Tuhan yang terus memampukan kami untuk kami boleh terus melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami dengan cara pandang Tuhan. Ketika kami melihat segala macam tantangan yang kami hadapi saat ini, biarlah Tuhan yang menolong kami untuk kami boleh menyadari bahwa semua itu adalah sarana anugerah yang juga Tuhan berikan pada kami untuk kami boleh terus dibentuk semakin serupa dengan Kristus. Ketika kami harus menghadapi begitu macam tantangan, bahkan saudara-saudara kami di beberapa daerah maupun negara lain juga mengalami penganiayaan. Tuhan, kami percaya itu oleh cara Tuhan untuk semakin menolong umat Tuhan untuk boleh terus berpengharapan kepada Tuhan. Kami saat ini berdoa secara khusus Tuhan bagi pemerintah negara kami, dengan presiden, wakil presiden dan seluruh jajaran sampai pada pemerintah kami di level provinsi dan kota. Kami tahu bahwa apa yang mereka hadapi saat ini bukanlah sesuatu yang mudah. Karena itu kami mohon belas kasihan Tuhan untuk mereka juga boleh diberikan kekuatan, terutama hikmat daripada Tuhan untuk mengatur kami sebagai warga masyarakat. Kami juga memohon biarlah Tuhan juga yang menggerakkan kami sebagai warga masyarakat untuk bertanggung jawab dengan keberadaan kami saat ini. Sehingga kami tidak melihat apa yang kami alami ini hanya tugas dari segelintir orang, dan kami melupakan bahwa kami juga mempunyai tanggung jawab sehingga kami harus berbagian dari semua usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tuhan, kami sungguh berterima kasih kalau kami juga boleh melihat ada saudara-saudara kami yang sebelumnya juga terpapar dengan virus ini boleh sembuh. Kami memohon biarlah Tuhan juga yang menolong mereka untuk mereka juga boleh menjadi saksi-Mu, untuk mereka boleh menyaksikan perbuatan baik yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Karena kami tahu juga banyak saudara-saudara kami yang tidak ada kesempatan untuk melangkah sampai hari ini karena pandemi yang sedang dihadapi. Tuhan, kami terus berdoa, biarlah Tuhan yang terus berbelas kasihan pada kami. Ini permohonan kami Tuhan. Karena kami tahu kami adalah orang-orang yang sungguh akan sangat menderita dan sungguh tidak bisa berbuat apa-apa, sungguh tidak berdaya ketika Tuhan tidak berbelas kasihan pada kami. Tuhan, ini doa, sembah, syukur permohonan kami kepadamu. Biar Tuhan yang terus pelihara kami dalam seluruh keberadaan hidup kami. Kami persembahkan semuanya hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dan saat ini Bapak Ibu kita berikan kesempatan untuk kita boleh memberikan persembahan dan persepuluhan kita. Mari kita mempersembahkan semuanya dengan penuh ungkapan syukur, kita berikan yang terbaik bagi Tuhan, dan sebelum kita memberikan persembahan, dengarkanlah satu nats Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang akan mengantar kita dalam prosesi memberikan persembahan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil kita memberikan persembahan,
kita kidungkan bersama lagu yang berjudul Yesus Menginginkan Daku Bersinar Baginya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku menolong orang lain. Manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ayat yang terakhir kita nyanyikan bersama-sama sambil kita berdiri. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, 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 itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari kita berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan di pagi hari ini kami boleh membawa persembahan kami kepadamu. Biarlah Tuhan menerima persembahan kami, dan biarlah Tuhan yang memakai persembahan ini untuk pekerjaan pelayanan-Mu. Setiap orang yang telah Tuhan percayakan untuk mengelola persembahan ini, biarlah Tuhan yang menolong mereka, untuk mereka juga boleh mengerjakan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab, penuh integritas, dan penuh sukacita. Kami percaya Tuhan berkat-Mu ada bagi kami, Engkau akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami, karena Tuhan menyayangi kami dan Tuhan terus memerhatikan kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk, dan saat ini mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh diperbarui dalam firman-Nya, dan hari ini kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Bapak Philip Manurung dari 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 4 dengan judul Tambah Beriman, Tambah Bersyukur. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali. Senang sekali saya masih diberikan kesempatan untuk melayani Bapak Ibu dalam pemberitaan khotbah pada hari Minggu ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari-hari ini kita terus mengamati ada banyak gejolak dan perubahan-perubahan yang menggetarkan di seluruh dunia. Kita memasuki bulan Februari, dan saudara-saudara mungkin masih ingat sepanjang bulan Januari yang lalu ada begitu banyak berita bencana yang mengawali tahun 2021. Lalu memasuki bulan Februari, kita mendengar ada banyak kejadian yang berkaitan dengan perebutan kekuasaan. Nah, saudara-saudaraku, jangan kita gentar, jangan kita kecil hati, tetapi biarlah pada waktu-waktu ini kita semakin bergantung kepada Tuhan Allah kita dan melihat semua peristiwa yang terjadi
dalam skala nasional maupun mancanegara sebagai wujud penggenapan dari apa yang telah Tuhan sampaikan mengenai akhir zaman. Saudaraku yang terkasih, sebagaimana telah diumumkan minggu lalu, hari ini kita akan memulai seri eksposisi yang baru, yaitu melanjutkan surat 2 Tesalonika. Nah, jadi ini sebuah surat. Saudara-saudara yang terkasih, berbicara mengenai surat, ada jutaan, mungkin miliaran surat yang pernah dituliskan oleh manusia, dikirimkan dalam sepanjang sejarah. Dan sebagian besar itu adalah surat-surat yang penting, tetapi banyak pula yang merupakan cuma mungkin basa-basi saja. Dan sedikit saja mungkin surat yang benar-benar berarti. Dan lebih sedikit lagi surat yang dapat mengubahkan jalannya sejarah. Dan bahkan lebih sedikit lagi surat yang dapat menyelamatkan jiwa. Saudara-saudaraku, saya teringat di dekade tahun 80-an ada sebuah surat yang ditulis oleh Paus Yohanes Paulus II ketika itu, yang dituliskan kepada Presiden Korea Selatan pada waktu itu, Chon Do-wan, dengan isinya untuk meminta belas kasihan, kemurahan supaya Chon Do-wan mengampuni rival politiknya pada saat itu, Kim Dae-jung. Dan oleh karena itu dunia internasional juga meminta hal yang sama. Dan hasilnya Kim Dae-jung itu lolos dari perangkap maut dan akhirnya menjadi Presiden Korea Selatan. Sejarah berubah oleh karena surat itu. Dan sembari kita berkumpul pada saat ini, sembari saya juga sedang berbicara, saya percaya ada begitu banyak surat yang saat ini dikirimkan antar pemimpin-pemimpin negara untuk menarik dukungan internasional supaya menolong Aung San Suu Kyi dan untuk menolong Myanmar yang saat ini sedang jatuh dalam konflik kudeta. Surat itu sesuatu yang berkuasa. Dan surat Tesalonika, saudara-saudaraku, adalah bagian daripada surat-surat penggembalaan yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Bagi banyak orang, surat ini adalah merupakan objek dari penelitian teologis. Bagi beberapa orang, surat Tesalonika mungkin merupakan suatu bagian yang dipakai secara devosional. Itu semua baik, saudara-saudaraku. Tetapi saya ingin kita sembari kita nanti terlibat lebih jauh di dalam eksposisi 2 Tesalonika, hendaknya kita mengingat bahwa surat ini bagi jemaat mula-mula, ini adalah sesuatu yang menolong jiwa mereka. Ini adalah juga surat yang telah mengubahkan sejarah dunia. Ini adalah surat yang berkuasa. Surat daripada Rasul yang dapat disamakan sebagai penghiburan daripada Allah itu sendiri. Bagian yang ditentukan bagi kita pada hari ini adalah 4 ayatnya yang pertama dari 2 Tesalonika. Dan pertama-tama saya akan membacakan bagi kita semua, setelah itu saya mengajak kita untuk bergabung dalam doa. 2 Tesalonika pasal yang pertama. Salam dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika di dalam Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sampai sedemikian jauh, mari saudara-saudaraku sekali lagi kita bersatu dalam doa.
Tuhan Allah kami yang terus menyatakan cahaya, kemuliaan, dan wahyu-Mu kepada orang-orang kudus-Mu di zaman ini. Engkau terus Tuhan yang menuntun langkah-langkah umat-Mu. Engkau Tuhan yang terus memberikan pemeliharaan iman dalam masa-masa sulit. Sekali lagi kami datang kepadamu Tuhan. Sebelum kami merenungkan lebih jauh akan firman yang telah kami bacakan, biarlah kami Tuhan dituntun oleh Roh-Mu yang kuat perkasa, roh hikmat itu, supaya kami dapat memahami apa yang hendak Tuhan sampaikan kepada jemaat. Terpujilah nama Tuhan, biarlah Engkau Tuhan yang bekerja di dalam hati setiap kami yang menonton tayangan ini, yang bahkan mendengarkan suara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Jadi saudara-saudaraku, kita mulai membahas surat kedua Tesalonika. Surat ini saudara-saudaraku diperkirakan ditulis hanya beberapa bulan sejak surat yang pertama ke Tesalonika. Kita tahu bahwa setelah Paulus meninggalkan kota Tesalonika, rombongan Paulus melanjutkan pelayanan pemberitaan Injil mereka singgah ke Berea, lalu kemudian ke Athena, lalu kemudian mereka menyeberang ke Korintus. Nah, mereka bermukim cukup lama di Korintus, kurang lebih 1,5 tahun. Nah, disitulah Paulus memiliki waktu untuk menulis surat-surat Tesalonika. Itu diperkirakan terjadi pada tahun 52-53. Jadi itu konteks yang perlu disegarkan kembali mengenai surat Tesalonika ini. Sebagaimana kebiasaan menulis surat pada waktu itu, format penulisan surat dimulai dengan sebuah salam. Itulah yang kita temukan di dalam ayat yang pertama. Salam merupakan keterangan dari siapa dan kepada siapa surat itu ditulis. Tertulis di ayat 1, dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika di dalam Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah bagian salam. Dan bagian salam ini saudara-saudaraku kalau Anda perhatikan persis sama seperti bagian salam di dalam surat 1 Tesalonika. Jadi sesungguhnya kita membaca kalimat yang sama 2 kali. Tetapi meskipun kita telah membaca 2 kali, saya yakin nama Silwanus masih menjadi misteri bagi kebanyakan daripada kita. Kita tahu siapa Paulus, kita tahu siapa Timotius, tetapi siapakah Silwanus? Banyak daripada sarjana Alkitab meyakini bahwa Silwanus sebenarnya juga adalah Silas. Silas yaitu orang yang kita tahu tercatat di dalam Kisah Para Rasul sebagai rekan pelayanan misi Paulus. Silwanus dan Silas itu orang yang sama katanya. Silas itu nama dalam bahasa Latin, Silwanus nama dalam bahasa Yunani. Nah, jika ini benar saudara-saudaraku, maka Silwanus alias Silas itu adalah contoh hamba Tuhan yang setia. Mengapa saya katakan demikian? Sebab kita tahu saudara-saudaraku bahwa belasan tahun setelah surat Tesalonika ini, nanti Rasul Paulus itu dipenjara untuk kesekian kalinya di kota Roma. Dan di situ dia akan dieksekusi mati. Tetapi menjelang kematiannya, ternyata Silwanus tidak kemudian mengundurkan diri dari pelayanan. Dia tidak mau pensiun. Justru kita menemukan bahwa Silwanus pergi kepada Rasul Petrus dan menjadikan dirinya sebagai kuril bagi sang rasul. Dalam 1 Petrus pasal 5 kita menemukan bahwa Silwanus juga yang mengantarkan surat kepada orang-orang Kristen diaspora di seluruh wilayah kekaisaran Romawi. Maka kita berdoa, kita berharap di zaman ini kita juga menemukan orang-orang yang seperti Silwanus
yang tidak mundur saudara-saudaraku dan tidak memilih untuk pensiun tetapi terus melanjutkan selama tenaga dan pikirannya masih tersedia untuk melayani Tuhan. Dan di bagian salam ini juga saudara-saudaraku kita mengetahui bahwa Paulus menulis untuk menguatkan jemaat. Paulus menulis untuk menghibur jemaat Tesalonika. Masihkah saudara-saudara ingat apa yang terjadi setelah Paulus menginjili kota Tesalonika? Baru 3 minggu atau 1 bulan jemaat Tesalonika ini menjadi orang-orang Kristen. Langsung pada saat itu terjadi huru-hara. Orang-orang Yahudi yang tidak menyukai mereka menghasut orang banyak dan menimbulkan keributan. Sehingga Rasul Paulus dan rombongannya meninggalkan Tesalonika. Nah, kemudian di sini kita melihat Paulus mengingatkan jemaat Tesalonika, menguatkan mereka di dalam salamnya sebab dikatakan bahwa mereka sekarang ada di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita pikirkan, bukankah ini sebuah penghiburan yang besar saudara-saudaraku? Mengetahui bahwa orang-orang percaya sekarang berada di dalam Allah, berada di dalam Kristus Yesus. Bukankah ini menimbulkan suatu kepercayaan diri? Di tengah-tengah semua situasi dunia yang bergejolak, di tengah-tengah bahkan ancaman daripada orang-orang yang tidak menyukai kekristenan, mengetahui bahwa kita berada di dalam Allah, bahwa Allah ada di pihak kita, Allah yang berdaulat, maka kita tidak akan cemas dengan segala sesuatu yang terjadi. Kita akan aman dalam melakukan perkara-perkara yang ditentukan bagi kita. Dan setelah bagian salam, saudara-saudaraku, Paulus mengucapkan bagian ungkapan syukur. Tentu ya, di ayat kedua kita menemukan ada sesuatu yang menarik. Di ayat kedua itu seharusnya merupakan bagian yang biasanya ditulis sebagai ucapan berkat di penutup daripada surat. Tetapi bagian berkat ini diletakkan Paulus sekarang di awal. Ya, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ini adalah doa Paulus. Dan betapa ini juga sering menjadi ucapan berkat dan doa saya. Dan bagi hamba-hamba Tuhan yang lain, saya percaya juga mereka melakukan hal yang sama. Doa berkat dengan mengutip bagian ayat kedua ini. Supaya kita tahu saudara-saudaraku bahwa Allah lah sumber kasih karunia dan Kristus Yesus sumber damai sejahtera bagi kita. Tidak ada yang lain. Setelah bagian salam ini, maka bagian selanjutnya Paulus mengungkapkan syukurnya. Di dalam suratnya yang pertama kita juga menemukan hal yang sama. Paulus mengungkapkan syukurnya. Paulus bersyukur kepada Allah karena dia melihat iman dan kasih yang dipraktikkan oleh jemaat di Tesalonika. Tetapi saudara-saudaraku, kalau kita melihat ayat ketiga, kita menemukan sesuatu yang berbeda dari surat Tesalonika. Yang pertama, di sini kita melihat ungkapan syukur Paulus itu yang lebih kuat, lebih intens, lebih besar. Sebab dikatakan tadi di ayat ketiga, kami wajib selalu mengucap syukur. Dalam bahasa aslinya, kami ophilomen. Nah, secara harfiah, ophilomen ini sebenarnya sebuah utang. Jadi Paulus merasa dia berhutang untuk mengungkapkan syukur kepada Allah yang utang itu harus dibayar. Mengapa kali ini Paulus merasa dia lebih merasa berhutang untuk mengungkapkan syukurnya kepada Allah? Apa yang membedakan dengan di surat Tesalonika yang pertama? Yaitu dikatakan sebabnya di sini di dalam ayat ketiga. Memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah
dan kasih seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Ada sebuah komparasi lebih, semakin. Dia menggunakan bahasa hyperauxane dan pleonasme. Hyperauxane berarti grows hyper, bertumbuh. Dan pleonasme berarti berlimpah. Paulus melambangkan peningkatan iman dan kasih jemaat Tesalonika seperti tumbuhan pohon yang bertumbuh lebat, seperti air yang meluap-luap. Nah, saudaraku, saya percaya bahwa Rasul Paulus bukan jenis hamba Tuhan yang suka menggombal. Rasul Paulus bukan jenis penginjil yang gemar mengumbar kata-kata manis hanya untuk menyenangkan telinga jemaat. Jikalau ia mengatakan bahwa iman dan kasih jemaat itu bertambah, maka itu sungguh bertambah. Dari mana kita tahu bahwa perubahan itu sungguh terjadi? Ada suatu indikasi yang bisa kita temukan, saudara-saudaraku. Jikalau Anda membaca di dalam suratnya Tesalonika yang pertama, pasal yang ketiga, di situ Paulus mengatakan di ayat ke-10. Dia merasa masih ada yang kurang pada iman jemaat. Sehingga Paulus mengatakan, aku mau datang kepadamu untuk menambahkan apa yang masih kurang itu. Tetapi pada waktu itu masih belum ada kesempatan untuk mengunjungi Tesalonika. Sehingga kita menemukan di akhir daripada Tesalonika yang pertama, Paulus memberikan banyak nasihat-nasihat praktis. Nah, rupanya jemaat Tesalonika menuruti nasihat-nasihat itu. Sehingga nanti kita melihat, saudara-saudaraku, di dalam surat 2 Tesalonika ini, Paulus tidak lagi mengulangi nasihat-nasihat yang lama. Ada suatu perubahan. Oleh karena iman jemaat Tesalonika, mereka menuruti apa yang masih kurang yang harus mereka lakukan. Iman dan kasih mereka bertumbuh. Saudara-saudaraku, ini adalah kenyataan yang kita temukan dari mengeksposisi beberapa ayat yang pertama dari 2 Tesalonika. Nah, saya ingin kita untuk menggali lebih di sini. Saya ingin kita berhenti sejenak dan kita mau mempelajari lebih banyak dari kenyataan yang disingkapkan di sini. Apa yang kita temukan, saudara-saudara? Yang pertama, dari kenyataan ini kita menemukan bahwa iman itu memang dapat bertumbuh. Iman bukan sesuatu yang statis. Iman bukan sesuatu yang stagnan. Iman itu seharusnya bertumbuh. Iman diharapkan bertumbuh. Seperti benih yang ditaburkan jatuh ke atas tanah, kita mengharapkan benih itu untuk bertumbuh. Kalau benih itu tidak dapat bertumbuh, buat apa petani menaburkannya? Sama seperti talenta yang diberikan kepada seorang hamba dan tuannya mengharapkan talenta itu dikembangkan. Begitu pula iman juga diharapkan untuk bertumbuh. Jadi saudara-saudaraku, bagaimana kita untuk menyadari bahwa iman kita seharusnya juga bertumbuh? Tapi sebelum kita melihat lebih jauh, kita perlu untuk mencari tahu apa artinya bertumbuh dalam iman. Jikalau iman itu bertambah, bagaimana kita bisa mengukurnya? Apa artinya bertumbuh dalam iman? Bertumbuh dalam iman itu berarti menjadi dewasa dalam pengenalan akan Allah. Seorang yang bertumbuh imannya, seorang yang semakin bertambah besar imannya, berarti dia semakin mengenal siapa Allah itu. Mengenal sifat-sifatnya, menuruti kehendaknya, memahami ketetapannya, dan semakin menyelami rancangan keselamatan Allah yang berdaulat dalam hidupnya.
Hidup orang Kristen diharapkan untuk bertumbuh di dalam iman. Itu berarti dia diharapkan untuk semakin mengenal Allahnya. Dan hidup orang Kristen diharapkan untuk bertumbuh dari bayi rohani menjadi dewasa rohani. Tetapi saudara-saudaraku, pertumbuhan iman tidak terjadi secara otomatis. Sehingga kenyataannya ada banyak orang-orang Kristen, orang-orang percaya bahkan yang gagal bertumbuh dalam imannya. Itulah yang diperingatkan oleh penulis Ibrani. Di dalam Ibrani pasal yang kelima ayat 12-13, penulis Ibrani berbicara tentang orang percaya yang tidak bertumbuh dalam iman. Dikatakan di situ, sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Ingat, amanat agung mengatakan kita harus memuridkan. Dengan kata lain, kita menjadi pengajar. Seharusnya kamu sudah menjadi pengajar, tetapi kamu masih perlu diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Alias, orang-orang tertentu ini masih perlu diajarkan dasar-dasar doktrin, pengenalan Allah yang paling dasar. Dan dikatakan kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras. Alias imannya belum bertumbuh sehingga tidak tahan menghadapi goncangan, menghadapi kesesakan di dalam hidupnya. Ini adalah ciri-ciri daripada orang yang tidak bertumbuh imannya. Sedangkan orang yang bertumbuh imannya berarti bertambah dalam pengetahuan akan firman Allah dan penerapannya. Saudara-saudaraku, marilah kita memeriksa diri kita saat ini. Selama beberapa saat, beberapa bulan belakangan ini, apakah iman kita bisa bertumbuh dalam masa pandemi ini? Apakah kita mengalami, apakah bisa dikatakan bahwa iman kita bertambah, kasih kita semakin bertambah, atau kita stagnan, atau bahkan mengalami kemunduran? Mari kita memeriksanya. Apakah kita semakin mencintai Allah kita? Apakah kita semakin mencintai sesama? Dan hal kedua, saudara-saudaraku, kenyataan yang bisa kita dapatkan dari beberapa ayat yang sudah kita bacakan, di sini Paulus mengkaitkan iman dan kasih. Iman dan kasih saling berkaitan dan bahkan saling menguatkan. Ketika iman seorang semakin bertumbuh, maka diharapkan kasihnya kepada Allah, kasihnya kepada manusia juga semakin bertambah. Ini sesuatu yang logis. Ini yang diharapkan. Dan itu yang terjadi pada jemaat Tesalonika. Semakin jemaat Tesalonika itu mengenal Allah. Ingat, mereka baru 1 bulan saja mengenal siapa Allah Bapa, siapa Yesus Kristus, mengenal Tritunggal, mengenal rencana keselamatannya. Tetapi ternyata mereka dibawa terus dalam pengenalan-pengenalan, mendapatkan penyingkapan yang lebih. Dan itu membuat mereka semakin gemar untuk mempraktikkan kasih persaudaraan. Tetapi saudara-saudaraku, bila kita membandingkan, kenyataannya kita mungkin menemukan ada orang yang beriman, tetapi belum dapat mempraktikkan kasih sebagaimana yang seharusnya. Ya, itu bisa saja terjadi. Di antara iman yang seharusnya diterjemahkan, diimplementasikan menjadi kasih, tidak selalu itu terjadi secara otomatis. Nah, ketika itu terjadi, saudara-saudaraku, jangan kita menghakimi orang yang belum bisa mempraktikkan itu. Mungkin ada suatu fiksasi di dalam jiwanya. Mungkin pernah terjadi suatu traumatis di dalam hidupnya.
Mungkin individu itu meskipun dia orang beriman belum bisa mempraktikkan kasih karena dia tidak dibesarkan dalam lingkungan yang kaya dengan kasih sehingga dia baru meraba-raba bagaimana cara mempraktikkan kasih. Dengan kata lain, individu yang beriman itu masih perlu berproses supaya pengenalannya akan Allah diterjemahkan menjadi praktik kasih yang nyata. Dan di dalam proses ini, bagian kita orang-orang Kristen, komunitas orang kudus harusnya menolong orang-orang yang seperti itu. Saudaraku, di abad yang lampau ada seorang pastor ya, seorang imam Katolik dan sekaligus juga penulis buku yang cukup produktif. Namanya Henry Nouwen. Dia menulis buku-buku yang tidak hanya disukai di dalam kalangan Katolik tetapi juga di kalangan Protestan. Dan dia orang beriman. Dan dia dapat mempraktikkan kasih. Dia terlibat dalam pelayanan Lark Daybreak Community. Yaitu suatu pelayanan yang berfokus melayani orang-orang yang penyandang disabilitas. Dan Henry Nouwen secara khusus itu menangani seorang remaja disabilitas yang sebut saja namanya Adam. Oh, dia sangat setia mengasihi Adam. Menggantikan pakaiannya, memandikannya, menyuapinya. Sampai suatu kali saudara-saudaraku, sebagai seorang pembicara juga dia harus memberikan ceramah di suatu seminar. Suatu seminar yang penting dan tiba-tiba ada suatu panggilan dan dia disuruh untuk menerima panggilan telepon itu. Nah, ini sesuatu yang penting sekali berarti telepon ini. Dan ternyata ketika dia angkat, rupanya di ujung sana Adam itu cuma sekedar mau say hi dan bertanya, "Where are you? Di mana engkau?" Nah, entah kenapa saudara-saudaraku ternyata Henry Nouwen itu resah dan marah. Kenapa dia diganggu untuk hal-hal yang sepele seperti itu? Perhatikan, orang beriman ini yang sudah dapat mempraktikkan kasih dalam berbagai macam aspek, tetapi untuk satu aspek ini, dia tidak tahan. Dia merasa ruang privasinya diganggu. Dia belum bisa menunjukkan kasih dalam spektrum yang lengkap. Saudara-saudaraku, ternyata seperti itu. Kasih itu juga memiliki spektrum aspek yang berbeda-beda. Nah, semakin bertambah iman, semakin iman kita menjadi sempurna, semakin banyak aspek-aspek kasih yang seharusnya bisa kita terampil untuk melakukannya. Itu membuat kita semakin kaya. Iman kita diterjemahkan menjadi kasih yang lebih lengkap bagi sesama. Jadi iman dan kasih itu dua hal yang saling berkaitan. Nah, sebaliknya saudara-saudaraku, seorang yang bisa menunjukkan cinta kasih seharusnya juga adalah orang yang beriman kepada Allah. Nah, saya katakan seharusnya. Ya, karena iman dan kasih itu saling berkaitan saya katakan. Tetapi kalau kita melihat kenyataan, kita juga menemukan banyak orang yang dapat mempraktikkan cinta kasih justru adalah orang-orang yang ateis. Mereka yang tidak beriman, mereka tidak percaya kepada Allah, apalagi kepada Kristus. Tetapi mereka dapat mempraktikkan cinta kasih kemanusiaan. Jika Anda memperhatikan tiap tahun dikeluarkan The Richest Man of the Year. Nah, 10 peringkat yang pertama itu orang-orang yang belum tentu mengenal Allah, tetapi mereka terlibat dalam misi-misi kemanusiaan. Mereka adalah orang-orang yang dermawan menyumbangkan kekayaannya untuk kemajuan manusia. Dan bahkan kita juga melihat saudara-saudaraku saat ini bahwa pasangan-pasangan gay, homoseksual, itu mereka juga mengadopsi anak, mereka menjadi orang tua. Dan beberapa mereka kadang-kadang itu lebih sukses menjadi orang tua daripada keluarga atau hamba Tuhan. Nah, jadi bagaimana ini?
bahwa kasih itu juga bisa dipraktekkan secara manusiawi. Tetapi inilah saudara-saudaraku bedanya. Cinta kasih yang tidak didasari oleh iman kepada Allah, itu tidak bernilai kekal. Itu hanya berpusat pada diri pribadi manusia, dan bisa jadi itu juga manipulatif, sekedar untuk memuaskan aktualisasi dirinya. Tetapi cinta kasih yang sejati, yang ilahi didasarkan pada iman kepada Allah. Segala cinta kasih yang tidak dilandasi oleh iman kepada Kristus sesungguhnya tidak bernilai kekal. Yesaya pasal 64 ayat 6 berkata, segala kesalehan manusia, segala kebaikan manusia, segala cinta kasih manusia ibarat kain kotor di hadapan Allah. Jadi Paulus memuji jemaat Tesalonika di mana iman dan kasih mereka bertambah dalam jeda antara surat 1 Tesalonika dan 2 Tesalonika. Tetapi kita menemukan juga di sini di ayat keempat, saudara-saudaraku, bahwa iman tidak hanya terkait dengan kasih, tapi iman juga terkait dengan pengharapan. Iman membuahkan pengharapan, terutama dalam konteks jemaat Tesalonika di mana mereka teraniaya. Paulus memuji jemaat Tesalonika karena mereka tetap bisa tabah dan bertahan dalam iman dalam segala penganiayaan dan penindasan yang mereka derita. Kenapa mereka bisa terus bertahan dalam penderitaan? Karena mereka beriman. Dengan iman, mereka mengharapkan kehidupan kekal sebagaimana yang Tuhan janjikan. Dengan mata iman, mereka melihat, menatap senantiasa kepada Yerusalem baru, di mana di situ segala penderitaan akan berakhir, segala tangis air mata akan dihapuskan. Mereka berharap akan hal itu, sehingga sekalipun selama mereka hidup di dalam daging, mereka menderita, mereka dianiaya, mereka mengalami kesesakan, tetapi mereka tetap bertahan karena pengharapan itu. Ketika iman kita bertumbuh, kita semakin bersabar di dalam penderitaan. Dan saat-saat ini saya percaya bukan hanya dalam masa zaman pandemi, tetapi juga di dalam masa pergolakan kekuasaan di dunia ini, kita juga paling dituntut untuk mempunyai pengharapan. Ini adalah waktu-waktu di mana kita harus exercise iman kita, saudara-saudara. Sehingga kita bisa mempunyai pengharapan dan tidak digoncangkan oleh dunia. Maukah kita mempraktikkan akan iman yang bisa membuahkan pengharapan? Maukah kita terus bergantung, berharap, menatap kepada kehidupan kekal yang Tuhan janjikan itu? Mari kita terus bertahan sebagaimana jemaat Tesalonika telah bertahan pada zamannya. Jadi Paulus memuji jemaat Tesalonika, mengucap syukur kepada Allah karena iman mereka berhasil diwujudkan dalam bentuk pengharapan dan kasih. Ini adalah trio yang menjadi pola di dalam surat-suratnya Paulus. Iman, pengharapan, dan kasih. Semakin jemaat bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih, semakin Paulus bersyukur kepada Allah. Ini adalah polanya Paulus. Setiap kali dia mendengar kabar, jemaat di sana semakin bertumbuh dalam imannya, semakin dia menaikkan syukur kepada Allah. Ketika Paulus menaikkan syukur kepada Allah, itu berarti dia give credit to God. Itu berarti dia mengakui, mengumumkan bahwa Allah adalah sumber daripada iman dan pengharapan dan kasih itu. Sebab tidak mungkin manusia bisa menghasilkan iman itu dalam situasi penderitaan seperti itu. Hanya Allah yang mengaruniakannya. Oleh karena itu Paulus mengucap syukur kepada Allah.
Ketika Paulus melihat mendengar suatu kabar bahwa jemaat di sana itu bisa excel dalam pekerjaan kasih di tengah-tengah penganiayaan, Paulus memuji mereka. Apakah kita memiliki kecenderungan yang sama, saudara-saudaraku? Apakah kita bersyukur kepada Allah? Bila seorang yang kita kenal, yang sudah lama kita kenal, akhirnya dia bertobat dan percaya kepada Kristus, apakah kita senang mendengarnya? Ataukah kita mungkin diam-diam mencibir? Mungkin beberapa tahun lagi juga dia akan mundur. Apakah kita senang bila teman kita sekalipun divonis kanker, sekalipun dia sekarat karena COVID, tetapi dia tetap bisa mempertahankan iman percayanya kepada Allah, tidak ragu sedikit pun? Apakah kita memuji Allah oleh karena jemaat tetap dapat mempraktikkan kasih yang nyata sekalipun di zaman pandemi yang serba membuat kekurangan ini? Atau sebaliknya, apakah kita bersedih bila kita mendengar suatu kabar bahwa orang yang dulu berapi-api di dalam Tuhan sekarang mengalami kemunduran? Saudaraku, seharusnya kita juga peka dan memiliki kepedulian untuk mensupport pertumbuhan iman dan kasih dari orang-orang yang kita kenal. Salah satu sukacita orang-orang kudus adalah memperhatikan, melihat sesama orang kudus yang lain bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Saudara-saudaraku, saat ini adalah waktu di mana kita juga diberikan kesempatan untuk melihat contoh-contoh seperti yang dialami oleh jemaat Tesalonika. Ketika kita diberikan kesempatan sekali lagi untuk memasuki, menyelami dinamika yang terjadi dalam jemaat Tesalonika, saya berharap saudara-saudaraku kita semakin dapat mengerti betapa besar dan kayanya akan pemeliharaan Allah bagi umatnya di sepanjang zaman. Dan saat ini saudaraku, saya merasa kita juga perlu mendoakan akan orang-orang Kristen, orang-orang pilihannya Tuhan yang ada di benua Amerika, yang ada di Myanmar. Dari berita-berita yang kita dengar, saudara-saudaraku, kalangan Injili di Amerika Serikat sekarang sedang mengalami kickback, tekanan balik dari kaum sekuler oleh karena kemenangan dari partai yang liberal saat ini menduduki pemerintahan. Sebelumnya kalangan konservatif, yaitu kalangan Injili, itu memainkan peranan penting dan mereka melakukan perlawanan untuk menegakkan kembali norma-norma sesuai dengan pandangan Alkitab. Tetapi setelah kemenangan yang sekarang ini, mereka mengalami tekanan balik. Gerakan-gerakan seperti LGBT itu semakin dipopulerkan dan mereka mengalami tekanan balik dalam berbagai lini kehidupan. Di saat-saat ini mereka sedang mengalami penganiayaan dalam hal rohani. Dan begitu pula saudara-saudaraku, di Myanmar sana juga ada orang-orang kudusnya Tuhan, orang-orang percaya. Dan saat ini mereka terjebak di dalam suatu pertikaian gajah yang berebut kekuasaan. Bagaimana mereka tetap bisa bertahan dalam iman. Dan kita juga berdoa bagaimana mereka supaya tetap juga bisa mempraktikkan kasih yang nyata sekalipun dalam situasi penganiayaan. Ini adalah pekerjaan daripada Roh Allah itu sendiri, saudara-saudara. Ini tidak bisa dikerjakan hanya mengandalkan kekuatan maupun pikiran manusia. Mari kita berdoa untuk mereka. Dan saya berharap, kita berharap pada waktunya pun kita bisa mengucap syukur. Sama seperti Paulus mengucap syukur atas pertumbuhan iman dan kasih jemaat Tesalonika. Kita pun nanti bisa mengucap syukur atas pertumbuhan iman dan kasih daripada orang-orang yang kita doakan di benua Amerika dan Myanmar ini. Mari kita satu dalam doa. Allah kami yang hidup
dan terus berkarya, menggenapi akan rencanamu yang mulia dan penuh kebaikan itu. Di tengah-tengah situasi dunia yang terus bergejolak oleh karena gerakan-gerakan dari dunia kegelapan. Tuhan, Engkau yang terus dapat memelihara umat-Mu. Dan bahkan Engkau memelihara umat-Mu dengan firman-Mu yang terus dikhotbahkan di berbagai belahan dunia, dimanapun pada saat ini umat Tuhan berkumpul dan beribadah. Tuhan, Engkau yang terus memelihara akan iman jemaat-Mu. Tolonglah Tuhan akan saudara-saudari kami yang ada di Amerika Serikat maupun yang ada di Myanmar. Mereka sedang menghadapi situasi yang berat pada saat ini. Mereka sedang menghadapi situasi yang mirip dengan apa yang dihadapi oleh jemaat Tesalonika pada waktu itu. Penganiayaan, penolakan, dan sindiran, itu yang mereka sedang alami. Tapi Engkau Tuhan yang kami percaya akan memberikan kekuatan, memelihara iman, dan bahkan menumbuhkan iman orang-orang percaya, sehingga mereka dapat mempraktikkan kasih dan pengharapan di dalam situasi yang hampir mustahil ini. Begitu juga dengan kami Tuhan, umat-Mu yang ada di Manado dan bahkan di seluruh Indonesia. Kami juga memerlukan Tuhan akan kuasa daripada-Mu. Kami Tuhan harus terus dapat mengembangkan iman dan kasih di tengah-tengah situasi pandemi yang belum berakhir ini. Beri kepada kami Tuhan karunia itu. Karena kami tidak dapat melakukannya Tuhan dengan kekuatan kami sendiri. Biarlah Tuhan, Engkau yang menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah bangsa dan kota ini. Oleh karena Engkau Tuhan yang mengaruniakan kepada umat-Mu perkara yang hanya bisa Engkau kerjakan sendiri. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah firman itu Tuhan dimeteraikan dalam hati kami dan kami dapat mempraktikannya dan dapat mengembangkannya menurut kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Terpujilah nama Tuhan untuk pemberitaan firman-Nya yang telah diberitakan oleh hamba-Nya, Bapak Pilih Manurung. Dan saat ini mari kita akhiri persekutuan kita. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri dan bersama kita kidungkan lagu yang berjudul Tuntun Aku Tuhan Allah sebagai lagu respons dari pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia, Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti sorga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku. Dan berjalanlah di muka dengan tiang awan-Mu. Juru selamat, Kau perisai hidupku, Kau perisai hidupku. Pada batas sungai Yordan, hapuskanlah takutku. Pada batas sungai Yordan, hapuskanlah takutku. Ya penumpas kuasa maut, tuntun aku serta-Mu. Pujianku bagi-Mu selamanya, bagi-Mu selamanya. Mari kita kembalikan segala kepunyaan kepada Allah Tritunggal dengan kita menyanyikan bersama doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia
Dan sekarang saudara-saudaraku, sebelum kita pulang, izinkan saya untuk mendoakan berkat bagi Anda sekalian menurut apa yang telah Tuhan nyatakan di dalam Mazmur pasal 37. Terimalah berkat daripada Tuhan kita. Tuhan menolong engkau dan meluputkan engkau. Ia meluputkan engkau dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan engkau. Ia menyelamatkan engkau, yaitu setiap orang yang berlindung padanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, demikianlah ibadah kita di hari ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan di waktu yang sama. Tuhan memberkati.